Dalam sebuah acara talk show, ya, Rakyat Bersuara yang digawangi oleh Aiman Wicaksono, Adian Napitupulu, seorang elit PDIP yang terhormat, menyatakan bahwa Harun Masiku bukanlah pelaku tapi korban. Kayak kurang bisa diterima akalku, Bang. Sekarang begini, Bang, kalau korban kenapa lari? Kalau korban kenapa buron? Kan begitu kan? Jadi sekarang begini, ya, Adian Napitupulu mengatakan bahwa yang namanya Harun Masiku itu tidak melakukan penyuapan, tapi dia diperas. Sementara keterangan dari beberapa saksi mengatakan bahwasanya benar adanya Harun Masiku melakukan penyuapan sebesar 900 juta. Itu juga keterangan dari Wahyu Setiawan, komisioner KPU yang ditangkap KPK pada tanggal 8 Desember 2020. Sekarang begini, Bang. Kalau berbicara pemerasan dan penyuapan itu beda, Bang. Kalau pemerasan aku merasa, Bang. Kalau penyuapan, abang dengan sukarela ya memberikan uang suap sama saya. Pemerasan dengan paksaan, kalau penyuapan dengan sukarela. Nah, ini Harun Masiku dengan sukarela, kan begitu. Jadi sekarang begini, ya, kemarin itu kan masalahnya, ya, ketika Nazarudin Kemas, adik dari Topik Kemas, terpilih menjadi anggota dewan, ya, dari partai PDIP, ternyata sebelum dilantik beliau meninggal dunia. Harusnya secara undang-undang dan menurut peraturan KPU, ya, yang pantas atau yang layak untuk menggantikan Nazarudin Kemas adalah nomor 2 urutan suara terbanyak, dan waktu itu jatuh ke tangan Rizky Aprilia, ya. Harun Masiku dia pemilih suara urutan ke-6. Satu Nazarudin, yang kedua Aprilia, Harun Masiku urutan nomor 6. Karena mungkin memang dari kecil cita-cita si Harun Masiku ini jadi anggota dewan, dan dia ingin membuktikan kepada teman-temannya di kampung bahwa dia berhasil menjadi anggota dewan, maka dia melakukan gugatan kepada MA, ya, melakukan gugatan supaya peraturan KPU yang menyatakan bahwasanya, ya, suara yang meninggal itu harus kembali ke partai, dan partai, ya, partai menunjuk siapa yang akan menjadi penggantinya, kan begitu. Nah, masalahnya sekarang begini, ya, yang digugat atau yang menjadi judicial review, ya, itu adalah PKPU, bukan undang-undang. Sementara undang-undang mengatakan bahwasanya yang layak untuk menggantikan Nazarudin atau caleg yang sudah meninggal itu adalah caleg dengan urutan perolehan suara terbanyak nomor 2. Kan begitu. Sekarang Nazarudin nggak bisa berbuat apa. Siapa namanya, si Harun Masiku nggak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena semuanya tuh mengacu kepada undang-undang. Kan begitu. Ternyata gugatan yang dilakukan selama ini sia-sia dong. Kan begitu. Nah, bagaimana caranya supaya dia bisa tetap naik? Akhirnya dilakukanlah penyuapan kepada yang namanya Agus Setiawan, komisioner KPU. Dan tahu nggak kalian, ya, disodorkan uang 900 juta yang nyampe 600 juta. Sekarang siapa yang mendeliver uang itu? Coba 900 juta nyampe di tangan 600 juta, coba. Yang hebatan lah itu, ya kan? Tapi di situ pun juga kita bisa menilai, ya, bahwasanya, ya, setiap gerak-gerik yang dilakukan Harun Masiku adalah gerak-gerik jahat. Ya, yang pertama dia melakukan penyuapan, kan begitu. Yang kedua, dengan itikat tidak baik dia melarikan diri dan menjadi buron sampai sekarang dia tidak belum ditemukan keberadaannya di mana.
Kan begitu. Nah, mungkin Bang Adian Napitupulu ini tidak terima. Kenapa yang menjadi sasaran Harun Masiku sementara banyak koruptor-koruptor lainnya yang buron sampai saat ini belum tertangkap? Bang, gue bilang samamu, Bang, itu perasaanmu aja itu. Dia berkata bahwasanya banyak kok koruptor-koruptor lainnya itu yang belum tertangkap, yang jumlahnya lebih besar, kan begitu. Sekarang Bang, fokus mereka bukan sama orang itu, sama sama si Harun Masikunya. Kan begitu, karena apa? Karena mereka mencium ya ada sesuatu yang besar di balik penangkapan Harun Masiku nantinya. Eh, iya betul ini. Makanya aku bilang kalau kemarin di video yang sebelumnya ku ibaratkan ya kita mancing pakai cacing supaya dapat ikan sepat. Ikan sepatnya itu kita jadikan umpan hidup untuk mendapatkan ikan lele atau ikan gabus. Nah, ikan lele, ikan gabus yang kita dapatkan itu kita jadikan umpan hidup untuk menangkap ikan toman. Kan begitu. Nah, sekarang Harun Masiku itu masih cuma ikan sepat. Jadi belum dapat ini ikan gabusnya sama ikan tomannya. Ya, itu dia. Ya, jadi tolonglah Bang Adian, jangan semuanya itu merasa dipolitisir. Toh sekarang begini Bang Adian, ya orang yang kalian tuduh selama ini ya mengganggu kalian, mengobok-obok kalian, yaitu Bapak Joko Widodo, kan toh juga sudah tidak memerintah. Sekarang itu pemerintahan dipegang oleh Bapak Prabowo. Sama dia coba dulu komplain kau. Mau sama siapa lagi protes, kan begitu. Ya perasaanmu aja itu mentang-mentang Harun Masiku dari PDIP, makanya dilakukan usaha keras untuk menangkap Harun Masiku. Sekarang mau Harun Masiku dari PDIP, dari Golkar, dari Demokrat, dari Gerindra sekalipun, kalau memang terbukti bersalah, gulung. Kan itu dia. Jadi tolonglah Bang Adian, jangan memframing di tengah-tengah masyarakat sampai dia bilang katanya biarlah masyarakat yang menilai. Biarlah masyarakat yang menilai. Menilai apa? Menilai masalah Harun Masiku. Iya, menilai masalah Harun Masiku yang dijadikan korban pemerasan. Iya, semua juga udah tahu kok kalau dia menyuap. Itu dia. Ya, jadi jangan membenarkan yang salah. Kalau salah ya salah, benar ya benar. Kalau salah, ya kalian harusnya sebagai seorang elit politik, ya elit dari sebuah partai Bang Adian, jangan kalian berikan kesan kalian itu sedang membela Harun Masiku. Ya kalian semakin dinilai masyarakat nantinya, biar tahu kalian. Udah relakanlah, ikhlaskanlah Harun Masiku itu tertangkap. Ya, karena masyarakat jujur aja kayak pengen lihat siapa lagi di belakang Harun Masiku ini sekarang. Ya, jadi memang betul nilai bukan nilai perputaran. Aku. Gimana mau dibilang, maklumlah kalian jam 4 pagi nih. Ya kan, gimana mau dibilang, ini waktu yang paling tepat Opung Parbela untuk bikin konten. Karena otakku lebih jernih di malam hari, namanya kelelawar ya kan. Jadi kembali lagi kita ke apa ini, ke Harun Masiku. Kok jadi bahas kelelawar kita? Ya, jadi kalau bicara tentang partai Bang Adian, ya. Halo teman-teman, memang Bang Paberlak ini kalau merosting itu sangat kena dan mantap sekali ya. Sekarang pertanyaan kita adalah di mana sih sebenarnya Harun Masiku? Harun Masiku dicari KPK tuh. Bahkan Marwar Sirait mengadakan sayembara ya, 8 miliar jika ada yang menemukan menemukan Harun Masiku, teman-teman, kader PDI Perjuangan yang sejak lama ya menjadi buronan KPK, namun saat ini masih dalam pencarian, katanya belum ketemu, teman-teman. Di sini kita melihat bagaimana Bang Paberlak ini merosting habis ya. Ada-ada saja ya.
Bagaimana menurut kalian teman-teman? Kita diskusi di kolom komentar ya.